Pengajian tafsir Al-Jailani malam ini sudah sampai pada surat Yunus ayat 67, 68, 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubshira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Qalu ittakhadallahu walada subhanahu wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh in indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Huwaladzi, huwa bermula dia, ya, yaitu ya maksudnya huwanya kembali kepada Allah. Ya, huwa ini kan dhamir ya mufrad mudzakkar ghaib. Ya, sebagai kata ganti yang maksudnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianya siapa? Ya Allah. Alladzi ja'ala lakum, yang telah menjadikan kepadamu al-laila, malam hari. Ya. Litaskunu, supaya kamu bisa istirahat dengan tenang, ya. Fihi, pada malam hari, wan naharo, dan di siang hari, ya. Mubsyira, yaitu dengan terang benderang. Nah, ayat ini sejalan dengan pembahasan pada kitab Tanbihul Muhtarim tadi. Bagaimana memanfaatkan waktu malam dan siang hari. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mendesain bagi makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, yaitu dengan struktur bumi, ya, bulan, matahari, bintang-bintang itu. Sehingga berprosesnya matahari dan bulan, ya, kemudian menjadi malam. Lah, malam ini untuk apa? Nah, ini dijelaskan litaskunu, untuk istirahat. Maka relevansinya dengan Qiyamul Lail yang dibahas di kitab Tanbihul Muhtarim ini harus dipahami secara tepat dan proporsional, ya. Ya, artinya bagi seorang salik ya malam tetap tidur gitu. Ya misalnya jam 8, jam 9 ya tidur lebih awal karena punya niat akan Qiyamul Lail. Ya mungkin bangunnya ya 1 jam sebelum subuh. Nah, pengaturan sistem seperti ini supaya kita bisa menjaga keseimbangan. Tetap istirahatnya dapat, ya. Istirahat selama 8 jam dapat, kemudian Qiyamul Lail yang menjadi sunnah muakkad dapat, ya, zikir istighfar sholawat juga dapat, sholat fardunya subuh bisa berjamaah. Nah ini namanya sudah bisa menempatkan pemahaman ayat ini dengan ayat-ayat yang lain, ya. Tadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan malam untuk istirahat. Tapi ayat lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, gitu. Nah, tergantung kita bagaimana memanagenya kita supaya semua bisa berjalan dengan baik. Yang tidak baik itu ketika salah memahami. Oh, saya semalaman full tidur. Kenapa ya? Ayatnya bunyinya begini, waladzi ja'alakumul litaskunu. Malam itu untuk istirahat, gitu. Nah, ini kalau orang yang ahli dunia pakai ini ya silakan.
Tapi kan ada ayat wa minal laili fatahajjat. Coba kalau kamu pengen derajat lahiriah ruhaniyah, ya mbok ikhtiar tirakat bangun malam. Karena Allah sudah janji asa ayab asa kama mahmuda. Hanya saja tadi pengaturannya. Ya, tetap tidur di awal supaya istirahatnya cukup, bangun tengah malam bisa, subuh bisa berjamaah, besok paginya bisa beraktivitas secara normal. Gitu. Nah, ini yang paling penting itu seperti ini, keseimbangan seperti ini. Sebab wan nahara mubsyira, ya aktivitas urusan duniawi ya itu dilaksanakan di siang hari. Maka kalau tidak diimbangi dengan manajemen waktu yang baik gitu ya. Misalnya salah memahami, sholat sunnah itu kan lebih penting dari dunia seisinya gitu ya. Kemudian bangun dari jam 2 malam. Akhirnya besok ke kantor ngantuk tidur gitu. Nah, ini namanya salah memahami posisi qiyamul lail. Ya, karena di sini disuruh keseimbangan. Malam untuk tidur iya, tapi ada ayat lain yang memerintahkan untuk qiyamul lail. Berarti apa? Tinggal mengatur waktunya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu la ayatin, sungguh niscaya menjadi tanda-tanda liqaumi yasmaun, bagi kaum yasmauna, mereka yang mau mendengarkan, yaitu mendengarkan dengan mata hatinya. Sam'at tadabburin, dengan pendengaran yang disertai tadabbur, perenungan, memikir gitu. Ya, kita bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah gitu. Alhamdulillah, ya pagi bisa aktivitas ke kantor, malam bisa istirahat, bisa qiyamul lail gitu. Jadi semua dapat gitu. Merenung ya. Nah, orang-orang yang sudah bisa mengatur, memanage waktu yang demikian ini yang tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunyanya itu ya hasanah, wa fil akhirati ya hasanah. Karena mereka sam'at tadabburin. Kemudian berikutnya qalu, mereka berkata ittakhadallahu walada. Ya, qalu ini kembalinya kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mereka berkata, ya, ittakhadallahu walada, dia menganggap Allah itu ya punya anak, ya, menjadikan Allah itu dianggap punya anak itu. Padahal wal ghaniyu, Allah itu maha kaya, maha cukup, ya. Allah itu laisa kamisli syai'un, ya. Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu. Jadi kalau ada orang kok berpendapat Allah punya anak, ya berarti mereka belum memahami subhanahu, kemahasucian Allah. Allah itu maha suci. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah dipahami secara biologis punya anak, ya konsekuensinya kalau pemahaman biologis ya harus punya cucu. Padahal Allah maha suci gitu. Maka dalam i'tiqad Asy'ariyah ya tetap berpegang pada laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Itu tetap menjaga tanzih, kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Wal ghaniyu, karena Allah itu maha kaya, ya pemilik alam semesta. Makhluk ini ciptaan. Jadi kalau kita membayangkan ya, dalam satu gedung besar ada pemilik gedung, kemudian ada orang yang menyewa gedung, kemudian ada orang yang datang ke gedung. Tentu orang yang punya otoritas ya pemiliknya. Wal ghani, dia yang maha kaya. Gitu. Wong kita ini diciptakan oleh Allah,
Yang maha kaya ya hanya Allah. Itu. Lahu bagi Allah ma segala sesuatu fis samawati di langit ya. Di langit itu ya segala yang ada di sana itu semua milik Allah. Ya. Itu. Wama dan segala sesuatu fil ardi di bumi. Itu. Jadi jelas ayat ini. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi diklaim ini milik Allah. Ya, berarti semua penumpang. Ya, karena semua makhluk ciptaan. Maka salah kaprah kalau ada seorang hamba merasa memiliki dunia, gitu kan? Merasa memiliki harta benda. Padahal itu hanya titipan dari Allah. Jabatan hanya titipan, harta benda hanya titipan, semua milik Allah. Buktinya apa? Ya, Qarun yang sombong dengan hartanya ketika ditunjukkan kemahabesaran Allah sekejap hilang. Ya, Fir'aun yang sombong dengan kedudukannya, ya, merasa mengaku sebagai Tuhan. Ini kan saking sombongnya kan sampai mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya dalam sekejap ya tenggelam ya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang patut dibanggakan itu. Maka orang yang membanggakan harta, membanggakan jabatan, membanggakan apa yang dimiliki ini kan hanya imajinasi, fata morgana. Kok diakui ya secara hukum sosial yaitu milik kita, tapi hakikatnya milik Allah gitu. Ya mobil, motor, rumah itu ya hakikatnya itu sarana dari Allah. Karena kita lahir tanpa bawa apa-apa. Kalau kemudian mendapatkan fasilitas itu, maka harus dipandang itu sarana dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu memandang itu sarana dari Allah, maka akan banyak bersyukurnya. Itu. Beda dengan orang yang diberikan fasilitas oleh Allah, misalnya harta melimpah gitu, tapi hatinya ditutup oleh Allah. Ya, persis seperti Qarun nanti. Ini hartaku, ini kekayaanku, ini hasil kerja kerasku. Nah, ini persis sama Qarun yang membanggakan harta kekayaannya seolah-olah itu hasil kerja kerasnya sehingga menafikan Allah. Maka orang yang seperti ini ya ketika Allah menunjukkan sifat jalal dan koharnya dalam sekejap itu bisa hilang, bisa sirna ya. Nah, tidak sedikit orang yang membanggakan kedudukan, tiba-tiba ketahuan, akhirnya pakai baju oren, ya. Begitu Allah ya membolak-balikkan dunia itu sangat mudah baginya. Gitu. Ya. Jadi lahu ma fis sama ya, wati wa ma fil ar ini sebagai prinsip akidah, semua milik Allah. Berarti kalau milik Allah kita ini ketitipan. Kalau ketitipan sewaktu-waktu, ya terserah yang nitipi. Lah mudah-mudahan ketika dititipi kita amanah. Kita gunakan untuk ibadah, untuk ketaatan. Jangan sampai dititipi kemudian gak amanah. Dibuat kemaksiatan, ya Allah bisa murka. Gitu. Jadi posisi kita sama, semua dititipi oleh Allah. Hanya saja ada yang merasa sadar dititipi, ya karena semua milik Allah, tapi ada yang tidak sadar merasa itu milik dirinya. Itu inna indakum min sultanim bihada sesungguhnya di sisimu yaitu dari min sultan dari ya sultan ay hujjatun bimakna hujjah burhan bukti ya bihada dengan ini atakuluna apakah kamu berkata alallahi atas Allah ma la ta'lamun sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Jadi sudah jelas
alam semesta seisinya ini milik Allah, kita sebagai hamba yang lemah, yang fakir, yang dititipi oleh Allah. Maka hati kita bersihkan dari sesuatu selain Allah. Fasilitas duniawi ya cukup sebagai sarana, ya, harta cukup di tangan, tapi hati kita ditempatkan pada posisi yang mulia hanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sedih, tidak galau dalam kondisi apapun. Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaftaruna yang mereka melakukan ya kedustaan, kebohongan ya Allah taala pada Allah al-kadziba dengan kebohongan, la yuflihun, niscaya mereka tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah berhasil. Jadi kalau ada orang yang diberikan sarana jabatan tapi merasa jabatannya itu hasil kerja kerasnya, sehingga menghalalkan segala cara untuk memperoleh jabatan, gitu ya, tidak mengindahkan etika dan normal agama, gitu. Kemudian orang yang diberikan anugerah rezeki itu juga sama, ini dianggap ini milikku, ini punyaku, sehingga melupakan Allah yang pemilik alam semesta yang memberikan titipan kepada kita. Maka kalau ada orang yang seperti itu, di sini la yuflihun, ya dia pasti tidak akan bahagia lahir batin. Ya, contoh tadi ada orang kaya raya, jabatannya tinggi, nampaknya dari luar, luar biasa gitu kan, hartanya melimpah, jabatannya tinggi. Tapi apakah dia tenang dalam hidupnya? Belum tentu. Bisa jadi persoalan di dalam dirinya ruwet bulet, ya, sehingga ya tidak merasakan kenikmatan dalam hidupnya. Itu. Jadi jangan memandang, oh orang itu dengan mobil mewah, dengan fasilitas mewah, berarti dia tenang, bahagia, sukses dunia. Belum tentu. Ya, mereka bisa jadi ya gelisah batin karena tidak ada keseimbangan, tidak ada wadifah yang dilakukan dalam memproteksi rohaninya, gitu. Menghidupkan hatinya tidak ada. Yang ada hanya dunia-dunia, gitu. Maka orang yang seperti ini ya la yuflihun, ora bakal sukses, ora bakal tenang hidupnya. Karena apa? Ya, hidupnya dipenuhi dengan kepalsuan dan fata morgana. Seolah-olah dianggap, oh bahagia itu kalau mobil mewah. Ternyata enggak juga. Itu. Maka kita dengan ilmu tauhid yang kita pahami itu sesungguhnya satu anugerah yang istimewa yang memberikan ketenangan lahir batin kita. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya penjelasan tafsir malam ini. Ya, ini sebagai prinsip hidup kita, ya, keyakinan kita bahwa alam semesta, langit dan bumi hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ketika semua milik Allah, ya kita sadari bahwa apa yang ada pada diri kita hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah, sewaktu-waktu bisa diamanahkan kepada kita, sehingga hati kita senantiasa clear, bersih, ya, tidak ta'aluk, tidak bergantung dengan materi, dengan duniawi, tapi ta'aluk kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih.